lurus akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Arus News. Jumpa lagi dengan saya Mugiono di acara Orbitkan, obrolan ringan bersama bintang dan rekan yang hanya dimiliki oleh Arus News. Di sore ini bertepatan dengan Kamis 2 Desember 2021. Kami tim Arus News sudah berada di lokasi tempat kegiatannya para siswa, para pendidik yang berada di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Generasi Juara yang berlokasi di Sukmajaya, Kota Depok. Sebelah kiri saya ada seorang kepala PKBM Generasi Juara, Bapak Rahmat Hertawan, Magister Sains. Apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sahabat Arus News, kita masih diingatkan beberapa hari yang lalu guru-guru Indonesia genap merayakan ulang tahunnya Hari Guru Nasional di 25 November 2021 yang ke-76, dan pemerintah di tahun ini mengangkat tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Pak Rahmat, Bapak sebagai pengelola PKBM Generasi Juara sudah dari tahun berapa sih Pak? Oke, PKBM Generasi Juara itu sudah berdiri 5 tahun yang lalu kurang lebih. Kami berdiri sejak tahun 2016. Jadi sekarang 2021 kurang lebih 5 tahun. Baik. Generasi Juara, Dinas Pendidikan dan publik sudah mulai mengenal dengan PKBM berbasis online, seperti itu Pak ya? Betul. Dan beberapa bulan yang lalu sebelum Pak Muhammad Tamrin rotasi ke dinas yang lain, sempat mendapatkan apresiasi yang tinggi oleh beliau. Pak, kalau melihat tema yang diusung saat ini di tahun ini, Hari Guru Nasional, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Ada dua kalimat bergerak dengan hati. Apakah sepengetahuan, sepenglihatan perspektif seorang Rahmat Hertawan, direktur atau pimpinan dari PKBM Generasi Juara yang notabene pendidikan luar sekolah Pak ya, ada yang sampai saat ini dikhawatir oleh pemerintah tidak bergerak dengan hati. Seperti apa nih Pak? Para pendidik bahaya juga kalau bergeraknya tidak pakai hati nih Pak. Baik, mungkin ini saya sedikit highlight dulu. Mungkin ada latar belakang mengapa pemerintah mengedepankan tema ini. Pertama, kita dalam situasi pandemi. Yeah. Di situasi pandemik ini tentunya kita harus tenggang rasa, harus lebih peka dengan kondisi lingkungan sekitar kita ya. Apakah ada yang sakit, apakah ada yang meninggal, apakah ada anak yatim, piatu akhirnya di lingkungan kita. Karena itu guru ini tentunya sebagai pendidik harus lebih peka dengan kondisi seperti itu. Karena itu di sini tema pemerintah mengajak supaya Hari Guru ini supaya gurunya itu supaya lebih peka, bergerak dengan hati, lebih peka bahwa ayolah kita sama-sama menghadapi masa-masa sulit. Jadi empatinya, simpatinya itu harus lebih dikeluarkan seperti itu. Kemudian yang kedua, pulihkan pendidikan. Kenapa ada bahasa bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan? Karena kita sama-sama tahu efek pandemik ini menyentuh ke semua hal dalam kehidupan kita, termasuk pendidikan. Ekonomi sudah jelas ya, kita nggak perlu bicara ekonomi karena itu bukan bidang kita ya. Tapi kita akan fokus di pendidikan. Kita lihat sekolah yang harusnya tatap muka berhenti semua menggunakan metode daring. Kemudian kegiatan tatap muka tidak ada, ekstrakurikuler menghilang, nilai-nilai yang biasa ditawarkan atau yang ditanamkan melalui proses tatap muka itu jadi tertunda. Ini yang disebut dengan orang bilang ada lost education. Ada orang yang mengatakan bahwa karena pandemi ada satu generasi yang hilang, atau karena ada pandemi maka ada sebagian pendidikan yang tidak tersampaikan. Karena itu mungkin pemerintah berpikir bahwa ini adalah hal yang harus
di highlight gitu ya. Jadi tema nasional bergerak dengan hati untuk pulihkan pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan ini kuncinya siapa? Guru. Ketika proses pendidikan ini tidak berjalan dengan baik, maka guru adalah ujung tombaknya. Karena itu hatinya harus lebih peka, kemudian ya bersemangat, tetap semangat walaupun apapun yang terjadi, bahwa sesuai dengan amanat bahwa pendidikan itu adalah amanat hak setiap warga negara. Jadi walaupun dengan pandemi, gimana caranya proses pendidikan harus tetap berjalan. Seperti itu. Baik, terakhir Pak, ajakan himbauan buat para pendidik agar tema yang diusung pemerintah ini benar-benar aktual, benar-benar bisa terwujud, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Artinya selama ini ada pendidikan yang sakit sehingga pemerintah minta untuk dipulihkan. Betul. Jadi himbauannya Pak? Iya, jadi ini sebenarnya temanya sangat dalam ya, pulihkan pendidikan. Artinya apakah pendidikan ini memang sakit karena pandemik, karena terkena imbasnya, atau memang dari awal sudah ada sesuatu yang salah yang memang harus dipulihkan, seperti itu. Hanya mungkin karena di sini disebutkan bahwa bergerak dengan hati pulihkan pendidikan, saya melihat bahwa ini adalah lebih fokus kepada bagaimana kita recovery setelah pandemik. Artinya efek dari situ. Sedangkan kalau kita lihat lagi ke luar, ada pandemik atau tidak, tetap pendidikan itu harus lebih baik. Ya, kuncinya di situ. Kenapa? Karena pendidikan karakter semuanya ya. Kita ingin mengharapkan bangsa kita jadi lebih baik, kuncinya ada di pendidikan. Ketika pendidikan itu tidak baik, maka kita nggak bisa membayangkan generasi masa depan kita seperti apa, masa depan bangsa kita seperti apa. Dan memang tanpa pandemi pun sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa ada hak yang salah. Contoh, ya kita sama-sama lihat ada yang sakit di pendidikan. Betul. Juga. Ya misalnya kayak generasi milenial sekarang. Ada orang yang menilai bahwa generasi milenial itu nggak ada akhlak. Nah, seperti itu. Itu poinnya yang harus jadi poin bersama bagaimana kita untuk memulihkan pendidikan seperti itu. Seperti Ya. itu. Baik, sahabat harusnya itulah harapan dan ajakan kepada kita semua yang siap mewakafkan dirinya sebagai pendidik, dan kita pulihkan pendidikan mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan terkecil, bahkan sampai negara. Terima kasih, saya Mugiono, melaporkan dari Sukma Jaya, Kota Depok. Harus News akurat dan mencerahkan. Terima kasih, salam.